yang semakin tua atau manusia yang tidak tanggap? Pertanyaan ini membawa kita pada kenyataan yang tidak bisa kita abaikan. Dampak perubahan iklim sudah mulai terasa, mulai dari cuaca yang ekstrim, kualitas udara yang buruk, hingga naiknya permukaan air laut. Tahukah kalian, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia? Bukan soal angkanya, tapi tentang masa depan kita. Apakah kita siap bertindak atau hanya menyaksikan perubahan yang tak terkendali? Di video ini, kita akan melihat lebih dekat tentang transformasi energi menuju Indonesia nol emisi. Sebelum mulai, yuk coba jawab pertanyaan Ready. Tulis jawabanmu di komentar. Yeay, keren! Sampai ketemu Ready di kuis selanjutnya. Untuk menuju net zero emission di tahun 2060, banyak usaha yang harus dilakukan oleh Indonesia. Salah satu usaha negara kita dalam hal ini adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Cirata. Kira-kira mahasiswa tahu nggak sih soal pembangunan PLTS ini? Yuk kita cari tahu. Kamu tahu PLTS Cirata nggak? Tahu. Kamu tahu tuh? Enggak. Tahu. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS Cirata merupakan salah satu proyek PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Jawa Barat. Apa yang menjadikan PLTS Cirata ini spesial? Berikut ulasannya. PLTS Terapung Cirata berdiri di atas Waduk Cirata dengan lahan seluas 200 hektar. PLTS ini berkapasitas 192 MW peak dan terhubung dengan pembangkit listrik tenaga air PLTA Cirata yang sudah ada sejak tahun 1988. Proyek ini merupakan bentuk kolaborasi global antara PT PLN Persero melalui subholding PT PLN Nusantara Power dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab. PLTS Terapung Cirata digadang-gadang mampu memasok listrik sebanyak 245 juta kWh per tahun atau setara untuk 50.000 rumah tangga di wilayah Jawa dan Bali. Selain menyediakan sumber energi bersih, PLTS Cirata juga memiliki berbagai manfaat lainnya. Inilah dia 3 manfaat PLTS Cirata. Mengurangi emisi karbon. Dengan memanfaatkan energi matahari, proyek ini mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi penyebab utama emisi karbon. Peningkatan kualitas lingkungan. Energi terbarukan dapat membantu memperbaiki kualitas udara dan mengurangi polusi yang disebabkan oleh pembangkit listrik konvensional. Dukungan ekonomi lokal. PLTS Cirata menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam pembangunan dan pengelolaan proyek, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan dalam proses pembangunannya, PLTS Cirata melibatkan 1.400 pekerja dari 3 kabupaten, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Selain tenaga surya, terdapat berbagai sumber energi baru dan terbarukan yang dapat mendukung sistem energi bersih Indonesia, di antaranya energi angin, energi biomasa, energi air, dan energi panas bumi. Walaupun PLTS Cirata menjadi proyek besar dan inovatif, kita juga perlu memahami beberapa tantangan yang dihadapi proyek ini, agar kita lebih realistis dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. PLTS Terapung Cirata memang merupakan inisiatif penting menuju energi bersih. Namun, penelitian dari Asirin pada tahun 2023 menunjukkan adanya dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Pencemaran air. Menurut jurnal ini, terdapat potensi pencemaran air dari bahan berbahaya seperti minyak atau pelumas yang bisa bocor selama konstruksi dan pemeliharaan, sehingga dapat mengurangi kadar oksigen yang tersimpan di dalam air. Gangguan ekosistem perairan. Penempatan jangkar di dasar waduk bisa menyebabkan kekeruhan air yang merusak habitat perairan. Kebisingan dan polusi udara. Jurnal ini juga menyebutkan adanya potensi kebisingan dan polusi udara dari peralatan dan kendaraan berat selama pembangunan yang berpotensi mengganggu lingkungan sekitar. Jadi, walaupun PLTS Terapung Cirata mempunyai peran penting dalam menghadirkan energi terbarukan, kita juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa pembangunan energi berkelanjutan juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari beberapa mahasiswa soal energi terbarukan dan PLTS Cirata. Kalau aku lagi sama siapa nih? Matur. Alin. Alvina.
tahu nggak PLTS Cirata? Kalau tahu, apa sih yang menarik dari PLTS Cirata? PLTS Cirata ya, tahu kok. Itu yang PLTS terapung itu kan ya. Wah itu apa ya, keren banget sih, karena kan nggak ngambil lahan darat ya, dan bisa mengurangi emisi karbon. Itu penting banget ya, apalagi yang mahasiswa ini juga generasi muda yang akan merasakan dampak perubahan dari energi ke energi tersebut. Nah, dengan kita meningkatkan awareness, tentunya kita akan mempercepat proses transisi dari energi tersebut. Kalau menurut aku sih aku bisa ya, tapi pasti nggak gampang. Paling itu kendalanya ada di pendanaan sama edukasi. Jadi masyarakat tuh kayaknya masih banyak yang belum tahu energi terbarukan apa sama manfaatnya. Jadi harus edukasi ke masyarakat lebih jalan lagi. Terima kasih Sobat Regi atas pandangannya yang sangat berharga. Mengapa penting bagi kita untuk mulai menghemat energi dan beralih ke energi bersih? PLTS ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga mendukung pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu memperkuat 3 subpilar, yaitu kelembagaan, finansial, dan teknologi. Di sisi lain, kita juga perlu memahami konsep teori dan ekonomi lingkungan, yaitu konsep eksternalitas. Konsep ini menjelaskan bagaimana aktivitas seperti penggunaan energi fosil dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat luas, seperti polusi udara dan peningkatan emisi karbon yang memperburuk perubahan iklim, serta pajak Pigovian, yaitu pajak yang diterapkan untuk mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan dengan memberikan biaya tambahan pada polusi. Kebijakan ini terbukti efektif di beberapa negara dalam mendorong masyarakat untuk lebih menghemat energi dan beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan, seperti listrik yang dihasilkan dari PLTS. Jadi Sobat Regi, dengan menghemat energi dan memilih energi bersih, kita bukan cuma membantu mengurangi polusi, tapi juga mendukung keputusan bijak untuk masa depan bumi. Quiz time! Yuk asal pemahaman kamu dengan jawab pertanyaan berikut ini. Isi jawabanmu di kolom komentar ya. Energi bukan hanya tentang apa yang kita gunakan hari ini, tapi juga apa yang kita tinggalkan untuk esok. Gunakan dengan bijak, karena menjaga energi adalah menjaga kehidupan. Semua perubahan ini penting untuk masa depan. Bumi butuh kita, yuk berubah!